terkait perihal adanya kekerasan yang diterima oleh anaknya J. Jadi tanggal 5 Maret 2020 itu Mbak Vivian dapat WhatsApp dari gurunya, dari pihak sekolah, bahwa J ditemukan ada luka kebiruan, memar kebiruan di bagian tangan, ada wajah juga. Seperti itu. Atas hal tersebut Mbak Vivian diundang ke sekolah untuk datang bertemu dengan pihak sekolah untuk memastikan apakah kejadian ini terkait hal apa. Nah, atas hal tersebut datanglah Mbak Vivian. Di sana juga ada Mas Okan, ada juga Mas Okan juga, ada juga ibu sambungnya. Nah, terhadap hal tersebut akhirnya ditemukan bahwa ada perbedaan pendapat di situ. Ibu sambungnya menyampaikan bahwa itu hanya dipegangi saja. Jadi ada perbedaan di situ sehingga akhirnya Mbak Vivian membuat laporan. Terlapor belum ada. Jadi laporan polisi kita pada tanggal 9 Maret terlapor dalam penyelidikan. Jadi nanti biar polisi yang menentukan siapa terlapornya, siapa tersangkanya, beberapa orang duga. Yang jelas kita lihat ada bercak kebiruan ditemukan oleh guru dan dinyatakan bahwa waktu ditanya sama gurunya bahwa itu dicubit atau dipukul, sehingga kita membuat laporan polisi. 9 Maret yang lalu ada laporan polisi ya. Seseorang wanita ke sini melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap anaknya yang sebagai korban. Yang terlapor itu adalah LS yang merupakan ibu tiri daripada korban. Nah, laporan sudah kita terima dan sudah dilakukan pendalaman oleh tim penyidik sejak beberapa hari yang lalu, karena sudah sebulan ini ya. Dan sudah mengundang beberapa saksi-saksi termasuk pelapor sendiri. Ya, pelapornya V sudah kita lakukan pemeriksaan awal, klarifikasi dengan membawa bukti-bukti termasuk juga bukti dari anak yang merasa memang laporannya anaknya mendapat tindak kekerasan oleh ibu tirinya di pergelangan tangan dan beberapa katanya pengakuan peradilan per handphone. Untuk bisa meyakinkan semuanya ini, kemudian kita coba dari penyidik mengundang beberapa saksi-saksi yang lain termasuk bapak korban, bapak kandungnya sendiri, inisialnya OC sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian yang terlapornya juga LS sudah kita lakukan pemeriksaan, dan juga ada beberapa saksi-saksi yang lain dari sekolahan, mulai dari kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya, wali kelasnya. Bisa sampaikan yang jelas dari pihak sekolah memberikan surat kepada kita bahwa ada keterangan bahwa itu dipukul, dicubit. Tapi ketika itu di pertemuan tersebut terjadi berbeda lagi keterangannya bahwa itu nggak dipukul, dicubit tapi dipegangi saja. Nah, atas hal tersebut dilakukan untuk pemeriksaan ke psikis, ke psikologis, ke psikiater untuk menanyakan kebenaran hal tersebut, apakah Jaden berbohong atau tidak. Nah, makanya atas hal tersebut kita membuat laporan polisi untuk menentukan apakah ini merupakan hasil dari kekerasan kah atau bukan. Makanya kita juga mendorong pihak kepolisian agar cepat bisa menentukan apakah ini masuk tindak pidana. Saya tidak mengetahui karena saya juga tidak ada di tanggal 6 tersebut, pertemuan tersebut. Yang disampaikan bahwa Okan kan karena kesibukan kerjanya mungkin tidak bisa mengawasi terlalu. Yang jelas Mbak Vivian mengakui bahwa Mbak Vivian tahunya bahwa anak tersebut tinggal di rumahnya Okan dan bersama ibu sambungnya. Dan Mbak Vivian meyakini bahwa tidak mungkinlah ayahnya sampai tega melakukan hal tersebut. Dan yang paling kata kunci itu ada di pembantu rumah tangga. Ya, pembantu rumah tangganya sudah ada 2 pembantu rumah tangga kita lakukan pemeriksaan. Karena keterangan awal pembantu rumah tangga bahwa dia mengetahui bahwa memang ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh LS korban.
jadikan keterangan awal dulu sebagai bahan, karena sekarang itu masih tahap penyelidikan oleh Sejak tanggal 10 Maret, setelah laporan polisi, keesokan harinya dilakukan pemeriksaan berita acara, Jaden dijemput dari rumahnya, setelah itu tinggal bersama ibunya, ibu kandungnya. Mas Okan oke-oke aja, komunikasinya masih bagus juga antara Mas Okan dengan Gara dari waktu itu sih sebenarnya kita udah mau bikin YouTube bareng. Dari aku masih pacaran sama yang sebelumnya tuh emang kita udah mau bikin YouTube bertiga, cuman nggak jadi terus sampai akhirnya pas waktu itu aku lagi ada di salah satu mall, Bang Billy juga ada di situ. Akhirnya udah deh sekalian aja, itu pun pakai HP, videonya pakai HP dia. Itu sih jadi banyak yang diobrolin, dan aku tuh sama Bang Billy udah kayak ke saudara sendiri gitu kan. Udah jatuhnya jadi kayak sahabatan, dia tuh kayak kakak aku sendiri gitu. Aku nanya kenapa dia udahan, dan dia pun nanya ke aku kenapa udahan. Pastilah kita aja kalau misalnya teman kita putus atau apa, ada kesulitan apa, pasti kita tanya. Nggak tahu karena aku nggak bisa menjanjikan iya aku nggak mau balikan atau apa, tapi kita nggak ada yang tahu nanti ke depannya, kita nggak tahu jodoh kita siapa, tiba-tiba kita jadinya kayak gimana. Jadi kita lihat aja nanti. Mungkin dia orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, orang yang sangat peduli terhadap orang sekitarnya, terutama keluarganya. Terus orangnya tulus, apa adanya. Kriterianya yang pasti bertanggung jawab, sayang sama orang tua, seiman, pintar, udah gitu lemah lembut, bisa jadi pemimpin yang baik. Kalau mengekang untuk kebaikan nggak masalah, karena kadang kita nggak tahu apa yang kita lakuin ini benar atau enggak, tapi karena itu yang kita lakuin, kadang diri kita tuh selalu membenarkan bahwa yang kita lakuin itu benar. Nah makanya aku kalau misalnya punya pacar atau apa, dia memberi masukan kayaknya pekerjaan kamu ini kurang bla 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 bla, oh setelah dipikir-pikir oh iya juga ya, oh iya itu buat kebaikan aku baik ya. Cari yang pasti ya yang terpercaya harus, dan udah gitu aku pasti aku bakalan kepotong sama syuting, jadi pasti aku bakalan setengahnya online gitu. Karena aku nggak tahu ya, pemikiran aku jadi artis tuh nggak mungkin sampai seumur hidup. Itu bonus banget kalau misalnya ada artis sampai 30 ke atas deh, itu bonus banget gitu. Untuk mempertahankan kita ada di posisi saat ini itu susah banget, dan menurut aku butuh suatu hal yang benar-benar itu masa depan aku gitu. Jadi aku benar-benar harus pikirin matang-matang. Masak, main game, belajar. Kalau masak biasanya aku cobain masakan sayuran gitu-gitu, dan aku bikin jamu. Jadi jangan selalu aku kalau misalnya nggak enak badan dikit, aku selalu pakai obat ini itu, karena kan nggak bagus ya, itu kan dimanapun juga bahan kimia. Jadi aku selalu usahain pakai tradisional, karena menurut aku kenapa nggak kita coba obat-obatan yang zaman dulu nenek moyang kita pakai, kenapa kita sekarang lebih percaya sama bahan-bahan kimia, sedangkan dulu nenek moyang kita tuh kuat banget, dan itu pakai ini loh, pakai bahan-bahan yang alami gitu. Jaga kesehatan, yang pasti aku minum yang banyak, minum air anget, udah gitu vitamin. Kadang aku tuh minum vitamin cuma seminggu sekali, jadi benar-benar diselang-seling sama jamu. Udah gitu olahraga, tapi olahraganya jangan sampai terlalu kecapean banget sampai akhirnya imun kita jadi turun, itu malah jadi bahaya. Itu sih. Oke. Dan sering-sering cuci tangan ya. Oke. Ramadan tahun ini memang paling berbeda buat Mas Lintar, dari sisi ibadahnya sama dari sisi pekerjaannya juga berbeda. Kalau dari sisi ibadah ya kita taat pemerintah, maksudnya banyak ibadah di rumah, terus kita
kegiatan semua ibadah ada di rumah. Terus kalau dari sisi pekerjaan juga kebetulan memang Ramadan masa libur itu kegiatan juga nggak terlalu banyak, jadi bisa fokus ke ibadah. Pekerjaan pasti banyak, hampir sama dengan asisten lain gitu. Jadi mau nggak mau gitu, maksudnya bilang mau nggak mau, terus yaudah kita jalanin. Yang penting Mas Libat berharap semuanya cepat beres COVID ini. Mas Libat kadang-kadang sini memang momen yang positif juga, karena di rumah dia bisa fokus sama keluarga, buka bersama juga, sahur bersama, terus ibadah bareng-bareng juga ya. Ya itu pasti karena ketemu keluarga paling banyak ya saat ini gitu. Terus kapan lagi? Jadi akhirnya maksimalin ibadahnya saat semuanya lagi ada di rumah. Jenuh pasti ada, nggak anak-anak di rumah terus mau keluar juga kayaknya mengkhawatirkan gitu. Jadi kita bilang kalau di rumah itu isinya kejenuhan itu kayak lukis, lagi suka lukis, terus selain lukis ya kayak buat mungkin kayak kerajinan itu doang. Karena juga nggak bisa kemana-mana, terus nanti kan tinggal sekarang kan, terus ya udah ikutin anjuran pemerintah aja. Pasti kangen banget sama kamu halaman dia. Cek pulang karena biasanya tiap tahun masa depan memang lebarannya agak aneh. Jadi dia naik motor apa di atas nanti panggil orang berbagi duit dari atas motor apa, hampir kebiasaan tiap tahunnya. Jadi orang sekitarnya pada tahu. Jadi kayak semacam budaya keluarganya Mas Terlibat, karena dulu bapaknya Mas Terlibat juga ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi Mas Terlibat juga pengen ngelakuin itu. Bantu, terus keluarga juga membawa semua ibadah terus yang pasti kondisi virus COVID ini cepat selesai. Itu yang harus pasti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.